warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Ea pada pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghitung PPh badan. Bagaimana caranya? Ikutin terus video ini ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda akan memberikan pembahasan contoh soal menghitung PPh badan. Silakan disimak ya. Seperti minggu yang lalu sudah Bunda share modul tentang tarif-tarif PPh badan yang terutang, dan modul ini kamu bisa download di alamat blogspot Bunda yang akan Bunda lampirkan di deskripsi video di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, begini. CV Merapi Jaya telah terdaftar sebagai wajib pajak badan pada KPP Pertama Semarang Barat. CV Merapi Jaya bergerak di bidang usaha perdagangan alat tulis kantor, di mana data wajib pajak selengkapnya adalah sebagai berikut. Nama wajib pajak CV Merapi Jaya, nomor pokok wajib pajak 0436456483030000, jenis usaha bergerak di bidang perdagangan ATK ya, dan alamatnya berada di Jalan WR Supratman nomor 55 Semarang. Nama pimpinannya Galang Tegar SEMM, alamat rumah di Perum Beruang Mas nomor 25 Semarang, dan klasifikasi badan usahanya termasuk dalam kelompok persekutuan komanditer atau komanditer Finanscape CV. Oke, kita lanjut ke kebijakan akuntansi yang diterapkan pada CV Merapi Jaya ini adalah di mana penyusutan aktiva tetap atau aset tetap berdasarkan ketentuan perpajakan dan pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO. Sedangkan perhitungan PPh badan mengacu pada PP 46 tahun 2013 dan pada PP nomor 23 tahun 2018. Nah, ini adalah peredaran bruto CV Merapi Jaya selama periode Januari sampai Desember 2018. Di sini kita dimintanya untuk berdasarkan data di atas, kita diminta untuk menghitung jumlah pajak penghasilan CV Merapi Jaya tahun 2018 dan menghitung jumlah beban pajak yang harus dibayar tahun 2018. Oke, kita kembali ke soalnya. Jadi, pada masa pajak bulan Januari, peredaran bruto yang terjadi di CV Merapi Jaya sebesar 387 juta. Nih, dapat kamu lihat ya di tabel berikut ini. Bulan Februari sebesar 379 juta, di bulan Maret sebesar 241 juta, bulan April 346 juta 600.000, bulan Mei 260 juta, bulan Juni 359 juta 800.000, bulan Juli 440 juta, bulan Agustus 435 juta, bulan September 345 juta, bulan Oktober 360 juta, bulan November 455 juta, dan bulan Desember 420 juta. Ini adalah peredaran bruto atau pendapatan yang terdapat di CV Merapi Jaya selama periode akuntansi Januari-Desember 2018. Di mana kalau dijumlahkan total peredaran bruto selama 2018 berjumlah 4.428.400.000. Ini 4,4 miliar. 4,4 sekian miliar ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketentuan perpajakan badan
merujuk pada peredaran bruto atau pendapatan yang diperoleh oleh di suatu perusahaan. Cara menentukan tarifnya tergantung dari peredaran brutonya ini. Gitu. Oke, kita kembali ke nih. Ini kamu perhatikan ya ini ya, sebelum kita menjawab PPh terutangnya atau pajak yang harus dibayarkannya, kita harus berpedoman kepada petunjuk ini. Katanya, perhitungan PPh badan untuk bulan Januari dan Juni mengacu pada PP 46 tahun 2013. PP 46 tahun 2013. Nah, kenapa bulan Januari dan Juni PPh badan dihitung menggunakan PP 46? Karena di modul yang Bunda share beberapa waktu yang lalu juga ada ketentuan bahwa tarif, nih kamu baca. Tarif pajak menggunakan PP 46 tahun 2013 berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2018. Nah, ini pedoman kita ya. Makanya pada bulan Januari sampai Juli 2018 kita menggunakan PP 46 tahun 2013. Nah, dan untuk bulan Agustus sampai Desember kita menggunakan PP yang terbaru yaitu PP nomor 23 tahun 2018. Di mana kita hitung yang ini dulu ya, satu persatu kita hitung. Untuk PP, berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, wajib pajak yang menerima penghasilan dari badan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Berarti di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, tarif pajaknya dikenai 1%. Nah, itu yang harus kamu ingat ya. Di bawah di mana peredaran bruto tidak melebihi atau kecil ya, kecil dari 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif pajak 1% dari jumlah peredaran brutonya setiap bulan dari setiap tempat usaha. 1%. Kita kembali ke soal ya. Nah, ini soal kita. Kita lihat jumlah peredaran bruto selama 1 tahun 4,4 miliar. Berarti dia termasuk tarif yang di nomor 46 tahun 2013 sebesar 1%. Kita tambahkan di sini 1% tarif pajak 1%. Jadi 1% kali peredaran bruto bulan Januari. Nah, itu kita hitung nanti ya. Oke, sebelum yang ini kita masuk ke yang sini dulu. Kita masuk ke yang sini, PPh nomor 23 tahun 2018. Kita kembali ke modul. Kita kembali ke modul nih. Nih. Perhitungan bila penghasilan kotor kurang dari 4,8 miliar. Nah, tadi penghasilan di CV Merapi Jaya 4,4 miliar ya. Menurut PP 23 tahun 2006, wajib membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Nih, peraturan ini mulai berlaku sejak Agustus 2018. Kita kembali ke soal. Jadi, mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember, kita menghitung pajaknya sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Di mana tarif pajaknya jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar sejumlah 0,5%. 0,5%. Ingat ya, jadi kita salin di sini PPh PP nomor 23 tahun 2018, tarif pajaknya 0,5%. Tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto ya, dari peredaran bruto. Oke, kita akan hitung. Silakan kamu boleh menggunakan kalkulator, tapi ini gampang sekali, tidak payah pakai kalkulator pun kita sudah bisa ini ya. Nah, kita cari ya. Nah, kita akan mulai menghitung tarif PPh badan nomor 46 tahun 2003 ya, dengan tarif 1%. Caranya adalah kamu tinggal mengalihkan 1% dikali dengan ini.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, nih. Ini hasil yang akan kita dapatkan nanti. Jadi hasilnya adalah sebesar 3.870. Nih. Jadi, pajak yang harus dibayarkan selama bulan Januari menurut tarif pajak PP nomor 46 tahun 2013 adalah 3.870. Kita baca ke bawah. Januari ya, dia di sini ada ketentuan ya, ada kebijakan akuntansi yang diterapkan di CV Merapi Jaya. Katanya bulan Januari sampai Juni mengacu pada PP. Berarti kita hanya menggunakan tarif 1% sampai bulan Juni saja. Ini dia, sampai bulan Juni sudah. Oke, kita lanjutkan ke tarif pajak menurut PP nomor 23 tahun 2018, di mana tarif pajaknya sebesar 0,58%. 0,5% untuk bulan Juli sampai bulan Desember. Caranya 0,5% kali peredaran brutonya. Ctrl C, Ctrl V sama dengan nih ya, kamu bisa cari menggunakan kalkulator kalau dirasa. Nol koma 5%, 0,5 bagi 100 sama dengan dapat 0,05 ya, dikali 4 tuogo dikali 440 juta sama dengan hasilnya 2.200.000. Di sini kita buat P 2.200.000. Lanjutkan. Jadi kita akan menghitung PPh badannya. Kita hitung yang menurut nomor PP nomor 46 tahun 2013. Kita hitung jumlahnya. Nih, 3.870. Ini kita jumlahkan semua ya guys ya. 3.870 kita tambahkan dengan 3.790.000 ditambahkan dengan 2.410.000 ditambahkan dengan 3.466 ditambah dengan 2.600 ditambah dengan 3.598. Nah, nanti setelah kamu jumlahkan hasilnya ditaruh di sini. Nah, silakan dituliskan hasilnya di sini. Ini jumlahnya adalah
19 juta 734 tuh, oh god, 19 juta 734.000. Begitu juga dengan yang tarif PPh badan menurut PP nomor 23 tahun 2018. Kita jumlahkan juga jumlahnya semuanya. 2.200.000 kita tambahkan dengan ini 2.175.000 ditambah ini 1.725.000 ditambah 1.800.000 ditambah 2.275.000 ditambah 2.100.000. Kita tuliskan jumlahnya di sini. Rp 12 juta 275. Oke. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh CV Merapi Jaya adalah 19.734 ditambah dengan 12.275. Jawaban yang A. Jadi jumlah PPh yang harus dibayarkan oleh CV Merapi Jaya tahun 2018 adalah, kita buat di bawah ini ya, nih 19.734, kontrol kita tambahkan ditambah dengan PP nomor 2318 tadi. Nih. Kita tambahkan di sini ya. Ini hasilnya. Silakan kamu tambahkan sendiri. Hasilnya adalah 32. Hasilnya adalah 32.009.000. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh CV Merapi Jaya sebesar 32.009.000. Itu dia pajak yang harus dibayarkannya. Nah, ternyata CV Merapi Jaya telah melakukan pembayaran pajak selama periode Januari sampai November. Kita buatkan ya. Yang terhutang pajak PPh badan yang terhutang di CV Merapi Jaya hanya bulan Desember saja. Berapa jumlahnya? Jadi jumlah PPh badan terutang bulan Desember adalah, nah, ini kita lihat yang bulan Desember yang sudah kita hitung tadi. Kita lihat berapa nih. Nah, ini dia ya. Bulan Desember segini. 2.100.000. Dah. Selesai kita menghitung pajak di CV Merapi Jaya. Jikalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti Bunda akan jawab. Nah, gimana? Sudah paham belum menghitung tarif pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Nah, jangan lupa ya, biar Bunda makin semangat, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.